Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang rukun Islam. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku angkat keduanya, mari kita berdoa. Angkat tangan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk, kita simak dulu video lagu berikut ini. Rukun Islam 5 perkara. Membaca syahadatlah yang pertama. Sholat 5 waktu itu yang kedua. Yang ketiga berpuasa. Keempat membayar zakat. Tunaikan haji itu yang kelima. Belajar dengan riang gembira. Bernyanyi kita bersama-sama. Bernyanyi kita bersama-sama. Bernyanyi kita bersama-sama. Rukun Islam 5 perkara. Membaca syahadatlah yang pertama. Sholat 5 waktu itu yang kedua. Yang ketiga berpuasa. Keempat membayar zakat. Tunaikan haji itu yang kelima. Belajar dengan riang gembira. Bernyanyi kita bersama-sama. Bernyanyi kita bersama-sama. Bernyanyi kita bersama-sama. Itulah tadi sebuah lagu tentang rukun Islam. Ada yang tahu apa itu rukun Islam? Rukun artinya tiang dan Islam artinya selamat. Jadi, rukun Islam artinya tiang keselamatan. Rukun Islam adalah 5 pilar agama Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Kelima rukun Islam tersebut adalah: yang pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Dan kelima, haji. Yuk kita belajar dulu tepuk rukun Islam. 1, 2, 3. Tepuk rukun Islam. Ucapkan yang pertama syahadat. Ucapan yang kedua sholat.
ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima pergi haji naik pesawat. Hus hus. Selanjutnya, Umi Aisyah akan membahas dan menjelaskan satu persatu tentang 5 rukun Islam. Kita mulai dari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat adalah pengakuan keyakinan seorang muslim terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat merupakan rukun Islam yang paling utama dan merupakan pondasi bagi seluruh ajaran Islam. Syahadat terdiri dari ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Syahadat tauhid artinya pengakuan bahwa Allah itu esa atau Allah itu satu. Sedangkan syahadat rasul artinya pengakuan terhadap Nabi Muhammad utusan Allah. Bagaimana bunyi atau lafal syahadat? Lafal 2 kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebelum lanjut, kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Semangat, tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Mari kita simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang saya ngomong nanti dulu kok. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya. Sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh. Oh, belum, Mama. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak sholat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay,
sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Iya. Karena hukumnya... Iya, Ma. Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Uma, kita berangkat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap akan ada hujan buatan lagi ya, Ra. Nggak mau. Ya, Rara sholat. Itulah tadi sebuah video pengajaran untuk kita semua tentang kewajiban sholat. Semoga nanti anak-anak Umi tidak malas untuk mengerjakan sholatnya di rumah. Sekarang kita membahas tentang apa itu sholat. Secara bahasa, sholat yaitu doa atau permohonan. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umat Muslim untuk dilakukan dengan menghadap kiblat, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat terbagi dua, yaitu ada sholat fardu atau sholat wajib dan sholat sunnah. Anak-anak Umi ada yang tahu apa saja sholat fardu dan berapa jumlah rakaat sholatnya? Iya, sholat fardu ada 5, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Untuk lebih menghafal nama-nama sholat dan jumlah rakaatnya, yuk kita simak lagi video lagu berikut ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat 5 waktu harus ditegakkan. Ayo kawan-kawan jangan malas, supaya kita disayang Allah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat harus kita jalankan, supaya kita disayang Allah. La 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 la, sholat 5 waktu senangnya. La 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 la, sholat 5 waktu ku suka. subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kau menjadi imam, ku jadi makmumnya. Sholat berjamaah yang utama, supaya kita disayang Allah.
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat 5 waktu harus ditegakkan. Ayo kawan-kawan jangan malas, supaya kita disayang Allah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat harus kita jalankan, supaya kita disayang Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kau menjadi imam, ku jadi makmumnya. Sholat berjamaah yang utama, supaya kita disayang Allah, supaya kita disayang Allah. Dalam sholat ada syarat-syarat wajib sholat. Apa saja syarat-syarat wajib sholat? Syarat-syarat wajib sholat yaitu yang pertama, beragama Islam, maka orang kafir tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Lalu ada balik, maksudnya sudah cukup umur untuk melakukan sesuatu yang sifatnya wajib. Selanjutnya berakal sehat, tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal. Lalu yang terakhir mumayyiz, artinya mampu membedakan antara yang baik dan benar. Adapun rukun sholat yang harus kita ketahui yaitu ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Yang kelima, ruku disertai tumaninah. Keenam, iktidal disertai tumaninah. Ketujuh, sujud 2 kali disertai tumaninah. Kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah. Kesembilan, duduk tahiyat akhir dengan tumaninah. Kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Kesebelas, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ke-12, membaca salam yang pertama. Lalu yang ke-13 yaitu tertib, artinya berurutan. Untuk bisa lebih menghafalnya dan lebih mudah untuk menghafalnya, yuk kita simak lagi video lagu berikut ini. Selamat menyaksikan. Dah ingat 13 rukun solat? Kalau belum, mari kita ulang 13 rukun solat bersama-sama. Rukun solat ada 13. Kita mesti buat kesemuanya. Jika ada yang tertinggal, maka solatnya pun terbatal. Berdiri tegak, melafaz niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, iktidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, salam tahiyat akhir, selawat, salam dan tertib. Itulah tadi beberapa hal materi tentang sholat. Sekarang kita akan lanjutkan rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, ada yang tahu apa pengertian puasa? Secara bahasa, puasa berarti menahan diri.
Secara istilah, puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umat Muslim untuk dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun orang yang wajib berpuasa atau saum antara lain yaitu 1. Beragama Islam atau Muslim, sehingga bagi non-Muslim tidak wajib berpuasa atau saum. Yang kedua, berakal, artinya orang gila dan sejenisnya tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, balik atau mukallaf, maksudnya setiap orang yang pada usia tertentu sudah wajib melakukan ibadah. Yang keempat, menetap di suatu tempat, artinya tidak dalam perjalanan atau musafir. Dan yang kelima, mampu berpuasa, artinya tidak sedang sakit dan tidak sedang berusia lanjut atau tua. Ayo kita belajar tepuk puasa. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Itulah beberapa penjelasan singkat tentang puasa. Untuk lebih jelasnya lagi dan untuk lebih mendalami lagi materi tentang puasa, nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Sekarang kita akan memasuki materi rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Ayo tepuk semangat dulu yuk, biar semangat, biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, pernahkah mendengar kata zakat? Ada yang tahu apa itu zakat? Pasti anak-anak Umi pernah mendengar kata zakat. Dan Umi Aisyah akan menjelaskan pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya menyucikan, mensucikan, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat dengan menyerahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Anak-anak Umi, ada yang tahu macam-macam zakat? Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, untuk dikeluarkan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri.
Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta tertentu seperti emas, perak, uang tunai, hewan atau binatang ternak, dan hasil pertanian. Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, sudah 4 rukun Islam yang kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas rukun Islam yang kelima, yang terakhir, yaitu haji. Ada 2 hal yang akan kita bahas dalam rukun Islam yang kelima, haji, yaitu tentang pengertian haji dan rukun haji. Apa itu haji? Secara bahasa, haji berarti berziarah atau mengunjungi. Secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi dan melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah atau Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Berikutnya rukun haji. Rukun haji ada 6. Pertama, niat ihram haji. 2, wukuf di Arafah. 3, tawaf ifadah. 4, syai atau lari-lari kecil. 5, tahalul atau memotong rambut. Dan 6, tertib. Anak-anak Umi yang soleh dan solehah, itulah tadi pembahasan kita tentang 5 rukun Islam. Mari kita sebutkan kembali 5 rukun Islam. 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa. 4, zakat. Dan 5, haji. Baik anak-anak Umi, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan dalam kehidupan anak-anak Umi sekalian. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu, mengaji, belajar, membantu orang tua, dan tetap menjaga kesehatan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.